Ya, baik Bapak dan Ibu, acara akan kita segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Bapak Munjirin Esos MSI, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Bapak Mahrudin, yang sama-sama kita hormati Kepala Bidang Kewaspadaan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Tri Kurnia Prihartino SOS MSI, yang kita hormati Kepala Kesbangpol Jakarta Selatan, Bapak Dilhamul Nugraha, yang kami hormati Ketua FKDM Jakarta Selatan, Bapak Haji Abdul Hafiz, dan tak lupa yang kami hormati perwakilan dari BPBD Provinsi DKI Jakarta, dan tak lupa yang kami hormati Forum Pembauran Kebangsaan dan FKUB Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan para tamu undangan yang kali ini adalah para peserta dari FKDM Kota Administrasi Jakarta Selatan, FKDM Kota Administrasi Jakarta Timur, FKDM Kota Jakarta Pusat, FKDM Kota Jakarta Barat, FKDM Kota Depok, FKDM Kota Tangerang Selatan, dan FKDM Kota Tangerang. Dan tak lupa di sini juga telah hadir dari Kesbangpol wilayah, baik dari Depok, wilayah Tangsel, dan Tangerang. Dan tak lupa kami menyapa yang sama-sama berbahagia para peserta hadirin yang hadir secara virtual, yang kali ini yang sudah bergabung kami ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti acara Rapat Koordinasi Perbatasan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 18 Oktober 2022 bertempat di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Baik para hadirin, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih sama-sama diberikan kesehatan dan juga nikmat sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita pada siang hari ini. Baik, pertama-tama sebelum kita memulai acara, marilah sama-sama terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh FKDM Kecamatan Pasar Minggu, Saudara Hairun Nisa. Oleh Bapak Haji Abdul Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Jakarta Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan Bapak Haji Mahrudin, kemudian Kasubag Kesbangpol Jakarta Selatan Pak Dilhamul Nugraha, Kasubag Kesbangpol Jakarta Pusat yang dalam ini diwakili oleh Pak Agun, Kasubag Jakarta Timur yang diwakili oleh Pak Yazuli, kemudian Kasubag Jakarta Kasubag Depok. Kita masih menunggu kehadiran dari Subag Kesbangpol Kota Badan Kesbangpol Kota Tangerang, Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan. Dalam pertemuan ini juga hadir rekan FKDM Kota Jakarta Selatan,
hadir Ketua FKDM Kota Depok, ya, Bang Andi ya. Oke. Kemudian kita juga masih menunggu kehadiran FKDM dari Jakarta Barat, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Hadir juga pada kesempatan berbahagia ini Ketua Dewan Kota Jakarta Selatan, Pak Kiai Said Kutub. Kemudian dari BPD DKI Jakarta serta jajaran, dari FPK Jakarta Selatan cukup banyak yang hadir, terima kasih. Kemudian dari FKUB Jakarta Selatan juga hadir. Kemudian juga hadir dari unsur samping dari perwakilan BIN ya, Bang. Ya. Juga Bapak Ibu yang sudah kita sebutkan satu persatu, alhamdulillah, syukur Allah. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita dan Rasul Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Wali Kota, dapat kami laporkan bahwa kegiatan ini kita jadwalkan tadinya tanggal 13 Oktober 2022, namun karena waktunya bersamaan dengan kegiatan penandatanganan prasasti dan pemberian penghargaan Kampung Kerukunan di Kebun Baru, maka kita alihkan menjadi hari ini. Kita mengupayakan kehadiran perwakilan Kesbangpol dan FKDM dari kota yang ada di DKI Jakarta yang berbatasan langsung dengan kota Jakarta Selatan, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Alhamdulillah sudah hadir dari Jakarta Pusat, untuk Barat dan Timur masih dalam perjalanan. Kemudian juga dari kota di sekitar Jakarta Selatan yang berada di Provinsi Banten, yaitu Kota Tangerang dan Kota Tangsel, dan kemudian yang berada di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kota Depok. Memang kita membatasi yang berbatasan langsung dengan wilayah Jakarta Selatan secara geografis. Jadi kita memang tidak mengundang atau menghadirkan keseluruhan wilayah DKI Jakarta maupun Jabodetabek, karena itu nanti ranahnya tingkat provinsi atau nanti kemungkinan menjadi agenda lain wilayah Jakarta Pusat. Kemudian kegiatan ini merupakan bentuk silaturahmi dan konsolidasi jajaran FKDM yang ada di Jakarta Selatan maupun wilayah-wilayah yang berbatasan langsung, karena kita tahu bahwa wilayah-wilayah yang di sekitar kita ini secara geografis berbatasan dan secara demografis juga saling keterkaitan. Jadi penduduk yang ada di Jakarta ini bisa jadi tinggalnya di wilayah daerah sekitarnya, dan juga wilayah sekitarnya juga ada yang bekerja di wilayah Jakarta Selatan. Jadi ini memang saling terkaitan, Pak. Kita perlu membangun kolaborasi dan kerjasama agar tercipta suasana yang kondusif, apalagi Kamtipmas. Kita tidak pungkiri bahwa banyak juga potensi kerawanan, baik itu alam maupun manusia. Kegiatan-kegiatan gangguan-gangguan Kamtipmas seringkali terjadi, dan ini melibatkan wilayah-wilayah perbatasan. Dan ini kita coba bangun komunikasi, silaturahmi dan koordinasi antar wilayah perbatasan, sehingga kedepannya persoalan-persoalan terkait dengan Kamtipmas, persoalan terkait dengan alam, situasi dan kondisi wilayah, kita bisa saling bertukar informasi, saling kerjasama, dan terjadi hubungan yang baik di antara sesama anggota FKDM antar wilayah. Kegiatan ini juga mendapat dukungan penuh dari Kasubag Kesbangpol Jakarta Selatan sehingga bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Bapak Mahludin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kesbangpol Provinsi Pak Taufan Bakri. Kalau Pak kapan dulu? Ya. Udah nongol masalahnya. Kalau belum nongol kita. Iya baik. Untuk Bapak Mahludin nanti sekaligus membuka acara, kita sebelumnya dengarkan dulu sambutan dari Kepala
Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Andes Taufan Bakri MSI. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka bagaimana membangun komunikasi dengan lintas wilayah. Yang saya hormati sahabatku Pak Asisten yang sama-sama bersama saya dulu di Selatan, dan Pak Dirham, waduh ada Pak Hafiz, dan tidak saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu yang saya hormati, baru saja kembali dari pengarahan Pak Gubernur dan PJ Gubernur, dan kita juga masuk ke ruangan dengan Pak Asisten Pemerintahan berbicara tentang bagaimana kesiapan kita FKDM dengan lintas wilayah. Di bulan yang lalu, Hafid, saya bersama teman-teman mengunjungi Banten, Provinsi Banten, untuk berdialog tentang bagaimana sih bersama Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Barat, bercerita tentang bagaimana perkembangan keamanan di lintas wilayah. Pak Mahudin pastilah paham bahwa lintas wilayah ini amat berat di kita karena perbatasan kita amat tipis. Tangsel di daerah Kebayoran Lama dan Pesanggerahan akan bergesekan dengan kita di selatan. Kemudian di wilayah-wilayah Gondrong ada Jakarta Barat, tapi ekspor atau impornya ada di Jakarta Pusat, saudara ini itu. Maka harus dibangun jejaring dengan wilayah perbatasan ini. Komunikasi FKDM dengan para FKDM di lingkungan tetangga sebelah seperti Depok, Tangerang Selatan, Tangerang Kota, dan Tangerang Kabupaten. Nah, inilah upaya-upaya yang saya anggap merupakan sebuah terobosan yang luar biasa. Untuk itu mohon arahan juga Pak Asisten, bagaimana kita memberikan simbol-simbol kekuatan, kenyamanan bagi penduduk di lintas batas itu. Seperti kita ketahui bahwa lintas batas itu termasuk Bekasi, kita punya populasi hampir 25 juta Pak. Karena 25 juta kalau bergerak dan tahapan pemilu sudah dimulai, dari arahan Pak Gubernur juga demikian, bahwa kita akan mengajak Forkopimda dan Kota untuk berdialog terus-menerus dalam rangka menjaga stabilitas Jakarta. Salah satu arahan beliau adalah seperti itu. Maka hari ini kita bumikan pikiran-pikiran beliau untuk kita bisa samakan persepsi kita tentang bagaimana membangun kerjasama antara FKDM baik di lintas wilayah selatan, pusat, dan barat. Nanti timur dan utara akan ada lagi pertemuan seperti ini. Saya menganggap pertemuan ini amat penting karena kita akan didorong oleh waktu yang terus-menerus akan meningkatkan eskalasi keamanan dan ketertiban. Nah, dari sisi mental ideologi kita ketahui bahwa anak-anak kita mengalami penurunan penghayatan tentang kepancasilaan, sehingga banyak geng motor ya Pak ya, Bu sekalian mulai mengajak situasi tidak aman. Maka perlu sekali diamati oleh FKDM sebagai mata telinga kita, memberikan informasi yang tegas kepada kita untuk diambil sebuah kebijakan. Terakhir Bapak Ibu, tentu kekompakan yang amat diperlukan di dalam mengembangkan lintas wilayah ini. Kekompakan itu adalah trust, kepercayaan antara kita. Maka saya berkeinginan, dan mungkin semua juga berkeinginan, terutama Kasuban wilayah, untuk bangun komunikasi juga dengan lintas wilayah. Pak Dirham membangun komunikasi dengan Selatan, Tangerang Selatan, Depok, nanti Jakarta Barat membangun dengan Tangerang Kota dan Tangerang Kabupaten. Semoga kegiatan ini bisa memberikan perkenalan yang luar biasa di antara kita untuk membangun kebersamaan menjadi sebuah Jabodetabek Raya yang dihuni oleh 25 juta penduduknya untuk hidup tentram dan nyaman. Terima kasih Pak Asisten atas segala bantuannya. Kami di provinsi akan melihat ini sebagai sebuah produk yang akan kita laporkan bagaimana kesiapan FKDM dan Forkopimda kita mampu menerjemahkan pikiran-pikiran yang tadi dijelaskan
oleh PJ Gubernur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati Kepala Kesbangpol Provinsi Pak Topan Bakri yang sudah menyampaikan pesan-pesan kepada kita semua. Kemudian tentu saya akan menyapa teman dari Tangerang Selatan, Tangerang dan Depok yang hadir pada siang hari ini. Teman-teman dari kepala suku Badan Kesbangpol Timur, Pusat dan Barat, dan teman-teman FKDM juga yang ada di perbatasan kita Timur, Pusat dan Barat, dan juga hadir bersama kita juga ada dari BPBD. Ini kalau banjir dia nanti. Kemudian Forum Pemauran Kebangsaan, dan saya didampingi oleh para Suban Kesbangpol Jakarta Selatan, Pak Dirham, dan Ketua FKDM tingkat Kota Desa Selatan, Pak Hafiz, dan tentu yang kita cintai kita banggakan para peserta rapat hari ini, rapat koordinasi yang melalui mungkin tidak langsung melalui online yang cukup banyak yang ikut pada hari ini, mungkin mencapai 500 ya, kalau di sebelahnya ikut. Dan pada kesempatan ini, untuk hari ini cukup banyak kita rasakan begitu nikmat yang diberikan pada kita oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa hari ini bersama-sama hadir silaturahmi dan kita menjalankan tugas rutin kita hari ini bersama-sama, bukan hanya di DKI Jakarta tapi teman-teman dari di luar DKI Jakarta. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Pak Wali Kota yang sekiannya dia bisa hadir tetap muka bertemu dengan kita, terutama dari teman-teman dari luar DKI Jakarta. Tapi beliau setelah ada pengarahan dari Pak Jabat Gubernur tadi ada acara lagi dan saya dari sana langsung juga sini. Jadi, terima kasih. Yang selanjutnya terima kasih kepada semuanya yang mungkin Bang Hafiz dan teman-teman yang hari ini menyelenggarakan kegiatan ini yang kita anggap sangat strategis. Ini buat kita semuanya, karena kalau secara nama mungkin secara organisasi FKDM ini hampir ada semua di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia dibentuk, kenapa dibentuk mungkin dianggap sangat penting. Dudukannya sangat strategis, membantu aparat-aparat kita bersama dengan aparat kita dari kepolisian, TNI maupun organisasi kemasyarakatan lainnya. Nah tentu yang kita perlukan nanti rapat koordinasi, walaupun mungkin tugas dan fungsinya sama, tapi karena wilayahnya berbeda, maka seni untuk petugasnya itu yang membedakan kita. Kalau tugas juklak juknisnya pasti sama, tapi seni kita masing-masing untuk menangani wilayah kita masing-masing tentu kita sesuaikan dengan bentuk atau situasi di wilayah kita masing-masing. Jakarta Selatan memang di beberapa wilayah yang tentu ini perlu kewaspadaan yang tinggi dari kita, perlu komunikasi yang luas pada kita semua. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kesbangpol Provinsi, kita perlu menjalin jejaring. Inilah yang terpenting, kata jejaringnya ini. Jadi kalau kita dalam organisasi FKDM tidak punya jejaring keluar, ke samping, mungkin depan, belakang, maka kita hanya kerja sendiri dan kita seakan kita yang paling bisa. Tapi kalau kita membentuk organisasi kerjasama seperti yang kita lakukan hari ini, insya Allah kita akan dapat menjalankan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Apalagi mungkin sebentar lagi kita memulai tahapan-tahapan pemilu yang sekarang sudah mulai. Nah, ini juga perlu mendapat perhatian kita semua, walaupun kita tidak terlibat secara langsung dalam kepenelitian, tapi tentu kita sebagai wilayah kita mesti tahu riak-riak yang ada di wilayah kita. Nah ini ranahnya kita. Nah tentu tadi
yang di seberang Depok, Tangerang Selatan dan Tangerang setiap hari mungkin ke Jakarta, begitu juga kita setiap hari dari Jakarta pindah lagi ke Tangerang. Nah, ini perlu menyatukan isi dan misi kita gimana sih biar ini terinformasikan dengan baik, terkomunikasikan dengan baik di seluruh, bukan hanya FKDM tapi dengan organisasi kemasyarakatan lainnya. Kita jalin hubungan baik kita sehingga kita secepat mungkin kita akan mendapatkan informasi yang di luar kita. Jadi tugasnya sama, kita sama-sama menjaga wilayah kita menjadi pelayan juga masyarakat. Masyarakat mesti merasa nyaman dengan mungkin informasi yang cepat dari kita akan ditangani oleh mungkin aparat yang terkait. Ini yang perlu kita jaga. Dan hari ini kita akan lakukan berbagi pengalaman dengan teman-teman semuanya di wilayah masing-masing. Dan mudah-mudahan nanti menghasilkan rekomendasi yang baik buat kita semua untuk kita pelajari di kemudian hari, sehingga nanti mungkin kita juga akan berkunjung ke tempat-tempat yang berbeda atau di tempat penyangga terlebih dahulu. Dulu pernah kita lakukan misalnya penanganan demam berdarah di perbatasan. Kita waktu itu Airin, kemudian wakil wali kota juga, karena begitu kita di sini melakukan PSM, nyamuknya terbang. Nah, kita tidak bisa melakukan itu lagi, misalnya Tangerang, Ciputat, mesti kita dari sana melakukan, kita juga melakukan. Jadi sama-sama sehingga terbasmi. Kalau misalnya hanya kita atau Tangerang atau Tangerang Selatan yang menjalankan, nanti di sananya berjalan baik, tapi lari ke kita. Nah, ini yang tidak kita inginkan, kita sama-sama sehat. Gitu juga iklim-iklim yang ada di masyarakat, termasuk mungkin politik, kemudian sosial dan lainnya yang perlu kita antisipasi. Dan kita bukan organik yang bertindak, tapi kita tentu mengumpulkan informasi sedini mungkin. Ini yang kita perlukan. Jadi kita bukan organisasi yang melakukan tindakan, nanti ada organisasi lain yang melakukan itu. Setelah mendapatkan informasi, kita olah, datanya matang, kita sampaikan. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, dan selamat melaksanakan rapat koordinasi ini. Sekali mudah-mudahan kita dengan berbagai pengalaman akan mendapatkan rekomendasi atau saran masukan bagi kita semua untuk kesempurnaan kita juga FKDM, baik yang di Jakarta Selatan maupun di wilayah-wilayah lain dan di luar DKI Jakarta. Saya rasa itu dengan akhirnya mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, pelaksanaan rapat koordinasi dengan penyangga atau perbatasan Jakarta Selatan dibuka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta Selatan yaitu Kiai Haji Hamzah. Kepada beliau kami persilakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari untuk melengkapi agenda rapat koordinasi perbatasan ini, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Bagi yang beragama lain silakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Kita berdoa menurut agama Islam. Mudah-mudahan agenda rapat ini diberikan hasil yang maksimal, yang terbaik untuk perjalanan berbangsa dan bernegara kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wal barakah. Min kulli hajatina bi hadzal majlis al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan kamilin, hamdan yu'afi na'amahu wa yukafi ummatina. Ya Rabbana wa ilahana kama yanbaghi li jalalikal karim wa li'azimika sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ahsina akibatana bil umuri kulliha wa ajirna min hizbid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna khaira kulli ajili wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika min syarri kulli ajili wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini ya Allah, kami berkumpul bersama dengan sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, pemimpin-pemimpin kami di lingkungan Jakarta Selatan dan perbatasan di sekitarnya ya Allah, bermunajat dalam rapat koordinasi agar mendapatkan hasil yang terbaik ya Allah, agar kami bisa menjadi warga negara yang baik, membangun bangsa dan negara ini, agar senantiasa tercipta kerukunan, kebersamaan untuk membangun negeri yang kami cintai ini ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kami berkarya di dalam hidup ini ya Allah, sesuai dengan firman-Mu ya Allah, wa qul malu ala makanatikum. Beramalah kamu di dunia ini sesuai dengan kapabilitas yang Allah berikan kepada kamu. Ya Rabbana ya Karim, berikanlah hasil yang terbaik dalam komunikasi, diskusi dan apa yang kami bicarakan pada hari ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan. Yang pertama kami sapa dulu dari rekan-rekan Kasuban Kesbangpol Jakarta Timur, kemudian Kesbangpol Jakarta Barat, kemudian Jakarta Pusat, Depok ada, Kesbangpol Depok, Kesbangpol Tangerang Selatan, kemudian Kota Tangerang. Yang saya hormati Pak Kasuban, Kesbangpol Jakarta Selatan. Sebelum kita mulai, akan kasih pantun dulu ya, selamatan. Makan gultik di Kebayoran. Dikit. Makannya dikit. Habis itu olahraga di Kampung Rambutan. Selamat datang di Kota Jakarta Selatan. Baik, sebelumnya kurang atuh. 3 ya. Wah. Nanti ada lagi. Buat spesial. Yang pertama, saya hormati rekan-rekan FKDM Kota. Di sini ada Bang Jai, kemudian Bang Budi, ada Bang Andri, ada Bang Ramadi, dan Bang Ranu, Bung Hendri. Yang saya hormati rekan-rekan FKDM, Ketua FKDM Jakarta Pusat, Bu Patriuni, kemudian Bung Sekretaris, Bung Rumana, dan Pak Rudi Wahyudi dari FKDM Kota Depok. Mudah-mudahan nanti segera menyusul rekan-rekan dari FKDM Kota Tangerang, Kota Tangsel, kemudian Kota Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Baik, hari ini kita akan mulai paparan singkat dari teman-teman dari Ketua FKDM Kota Jakarta Selatan, Bang Abdul Hafiz, yang akan mencoba memberikan isi-isi terkait dengan ATHD yang ada di wilayah perbatasan, khususnya yang ada di wilayah perbatasan Jakarta Selatan. Pada Bung Hafiz kami silakan. Baik, terima kasih moderator Bung Dwi Alias, Staf FKDM Kota Jaksel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Ibu yang saya hormati, baik yang hadir di ruangan ini
Ada Pak Kasubag Pol Jakarta Selatan, kemudian Kasubag Pol Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Badan Pol Depok. Kemudian juga hadir Ketua dan Sekretaris KDM Jakarta Pusat, Mbak Yuni dan Permana, juga Bang Rudi dari Depok ya. Jajaran KDM Kota Jakarta Selatan ini saya bacakan ini pada Kota Jakarta 11 orang supaya kenal ya. Mas Biri, Abdul Hafiz, kemudian Dwi Arya Kusuma, Ranu Haryono, Pak yang hadir tunjuk tangan, Ranu Haryono, kemudian Andi Maulana berhalangan hadir izin, Hendriansa, Trino Fauzianto ini izin berangkat umroh Pak Kasubag, dan Andi Anas, Budi Wahono, Hairudin, Zainuddin, Rahmadi Mujiraharjo. Ya, kemudian rekan-rekan KDM, jajaran KDM Jakarta Selatan yang tergabung di Zoom Meet secara online, ada para ketua KDM kecamatan se-Jaksel, kemudian beserta jajarannya, ketua KDM kelurahan se-Jaksel beserta jajarannya. Jumlah anggota KDM di Jakarta Selatan totalnya dari 556, terdiri dari KDM kota, kecamatan, dan kelurahan. Kemudian Jakarta Selatan secara geografis berbatasan langsung dengan Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Banten yaitu dengan kota Tangerang, khususnya kecamatan Tangerang. Kalau nanti keliru di Tangerang ya. Kemudian dengan kota Tangerang Selatan yaitu dengan kecamatan Pondok Aren. Kemudian dengan Provinsi Jawa Barat yaitu dengan kota Depok. Ya, jadi secara rinci kita sudah tampilkan ini peta perbatasannya. Ada keterangan yang ditandai merah itu kita wilayah-wilayah yang bersinggungan langsung. Kemudian kita Jakarta Selatan juga berbatasan langsung dengan kota lain di Provinsi DKI Jakarta yaitu kota Jakarta Barat, yaitu dengan Kecamatan Kebayoran Baru, kemudian juga dengan Jakarta Pusat, yaitu dari Kebayoran Baru, kemudian Setiabudi, kemudian juga dengan sebagian Tebet. Kemudian juga berbatasan langsung dengan kota Jakarta Timur, yaitu wilayah dari Tebet, kemudian Pancoran, dan Pasar Minggu, juga Jalan Rasa. Ya, di Jakarta Barat tadi perbatasannya adalah Kebon Jeruk, Sukabumi Selatan, Sukabumi Utara, Palmerah, Palmerah. Ya, Kembangan ya. Kemudian Jawa Timur ini banyak banget nih. Kalau Jakarta Pusat ini dan Tanah Abang dan Kecamatan Menteng. Kemudian Jakarta Timur ini Jatinegara, Bidara Cina, Kampung Melayu, Matraman, Kebon Manggis, Keramat Jati, Cawan, Ciletan, Batu Ampar, Balai Kambang, Kampung Tengah, Pasar Rebo, Kampung Gedong, Jantung, Kelurahan Baru, Kalisari, dan Pekayon. Nah, itu yang jadi wilayah Jawa Timur ini sangat luas sekali berbatasan langsung dengan wilayah Jakarta Selatan. Jadi ini ada item-item masukan Bapak Ibu dari para jajaran KDM kecamatan dan kelurahan se-Jaksel terkait dengan permasalahan yang ada di perbatasan dan juga saran dan solusi terhadap permasalahan tersebut. Ini tidak saya bacakan satu persatu, nanti materi ini bisa kita berikan kepada para pimpinan KDM wilayah. Kemudian ini juga terlampir di sini foto-foto yang wilayah yang penghubung ya, wilayah penghubung atau daerah penghubung yang berbatasan dengan wilayah Jakarta Selatan. Berikut dengan permasalahan-permasalahannya. Bapak Ibu yang saya hormati, para rekan-rekan, para peserta rapat koordinasi perbatasan. Jadi sekali lagi saya mengulang yang saya sampaikan tadi bahwa maksud tujuan dari diadakannya pertemuan ini kita akan membangun komunikasi, silaturahmi dan koordinasi antar wilayah perbatasan sehingga berbagai persoalan, berbagai permasalahan yang ada di Jakarta Selatan maupun di wilayah sekitarnya itu kita bisa sama-sama mencarikan alternatif solusi yang terbaik dan kita bisa menanggulangi permasalahan-permasalahan itu.
Kalau kita inventarisir banyak sekali permasalahan-permasalahan. Mudah-mudahan segala permasalahan itu kita bisa menemukan solusi atau jalan keluarnya. Ini adalah langkah awal. Kita sudah mengawali dengan membentuk grup-grup komunikasi melalui WhatsApp, baik itu antar Jakarta Selatan dengan Jakarta Timur, antar Jakarta Selatan dengan Jakarta Pusat, dan antar Jakarta Selatan dengan Jakarta Pusat. Kita kembangkan lagi antar Jakarta Selatan dengan Depok, antar Jakarta Selatan dengan Kota Tangerang, dan antar Jakarta Selatan dengan Kota Tangerang Selatan. Nah, ini juga di sini nanti juga ada beberapa kecamatan yang akan menyampaikan kesiapannya untuk langsung menindaklanjuti dari pertemuan ini. Nanti setelah paparan dari saya juga wilayah yang hadir, Jakarta Pusat dan Jakarta Depok, saya harapkan dapat memberikan masukan maupun saran dari langkah-langkah yang kita laksanakan hari ini ke depannya akan seperti apa. Pada kesempatan berbahagia ini juga kami sebenarnya mengundang Ketua FKD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Munir Arsyad. Kita tunggu kehadirannya. Mudah-mudahan di penghujung acara beliau bisa bergabung baik secara offline maupun secara online. Saya kira dari saya akhiri, cukup demikian. Nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan maupun salah kata. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Selatan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini dan undangannya kepada FKDM Kota Jakarta Selatan terkait dengan wilayah perbatasan untuk Jakarta Selatan dan Depok. Mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Rudi Wahyudi, Ketua FKDM Kota Depok. Kemudian nomor kontaknya 0896 0440 6695. Ya, sebelumnya memang kebetulan satu hari yang lalu, yaitu hari Senin kemarin, kami juga lagi melakukan rakor dan kebetulan juga mendapatkan undangan terkait dengan perbatasan wilayah. Ya, coba kami bawa ke rakor. Ada 2 kecamatan yang langsung bersentuhan di Jakarta Selatan, yaitu Kecamatan Beji dan Kecamatan Cinere. Dan Cinere itu hampir semua kelurahannya juga bersentuhan dengan kelurahan yang ada di Jakarta Selatan. Ya, kalau Beji hanya ada 3 yang bersentuhan, yaitu Pondok Bunga, Kukusan, dan Tanah Baru. Nah, itu adalah wilayah-wilayah perbatasan antara Kota Depok dengan Kota Jakarta Selatan. Nah, permasalahannya apa yang menjadi kendala adalah yang pertama terkait dengan isu geng motor, ya. Sebenarnya isu, kami anggap isu karena ini berawal dari juga kami koordinasikan dengan FKDM Bogor, ya, karena berawal dari Bogor dan memang sebenarnya yang ada kejadian itu di Kota Bogor tepatnya memang, tapi kemudian muncul viral seolah-olah ada geng motor berkoordinasi dengan geng motor yang ada di Depok. Kita tidak seperti itu dan sempat ramai juga di medsos. Ya, cuma sudah kami klarifikasi semuanya, sebenarnya kami langsung ke turun lapangan dan itu juga alhamdulillah nggak terlalu membesar. Itu yang pertama. Dan memang untuk daerah Andara, ya, tol Andara ini perbatasan Cilandak dengan Pondok Labu dengan Cinere. Ini memang banyak sering ada trek-trekan motor itu, mungkin dia yang akhirnya menjadi di shoot gitu ya, kemudian diviralkan, bisa juga akhirnya di modif, ya, akhirnya juga menjadi catatan sendiri untuk perbatasan, ya. Jadi juga kita bisa koordinasi antara Cinere dengan
koordinasi nanti dengan kecamatan Cinere untuk sama-sama mengatasi hal tersebut. Kemudian untuk BJ ya juga mungkin 2-3 bulan yang lalu kalau saya nggak salah itu ada pembacokan di perbatasan juga, yaitu tepatnya di Kukusan, dan memang arahnya larinya ke arah Srengseng, Menteng Agung. Jadi ketika tengah malam itu ada mahasiswa UI, memang kejadian di belakang UI, mungkin habis menjadi tugas kuliah, mau istirahat pusing gitu ya, ke warkop, tiba-tiba ada masuk satu orang berkendaraan bermotor berpasangan, kemudian tanpa bertanya lagi, ambil HP-nya, kemudian kayak dipaksa ya langsung dicuri. Ada 6 luka bacoknya. Ini yang perlu juga menjadi catatan untuk wilayah Bundaran, karena ketika mereka lari ke arah Jakarta Selatan ya ada koordinasi juga agak susah juga ya, karena memang betul secara struktural pemerintahan kita koordinasinya adalah ke Bandung gitu ya, tapi walaupun secara untuk pengamanan dalam hal ini dengan kepolisian masih bisa koordinasi ya, tapi ya itu kira-kira karena kan kita ada di bawah Bangko, jadi juga susah juga kalau berkoordinasi cepat. Makanya penting untuk kita melakukan koordinasi antar wilayah ya, terkait batasan. Dan kemarin juga di Rakor Jawa Barat sudah kami sampaikan juga terkait dengan perbatasan wilayah. Jadi minggu lalu kami di Jawa Barat juga melakukan rakor untuk wilayah Jawa Barat, dan kebetulan 13-14. Jadi kalau kemarin mungkin tanggal 13 undangannya kami nggak hadir ya, karena kami harus hadir ke Jawa Barat. Sampai digeser dari tanggal 18 ini. Itu gambaran terkait dengan pembatas wilayah antara Depok dengan Jakarta. Mungkin itu saja yang bisa kami berikan. Lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Patriuni, atau kalau saya manggilnya Mbak Yuni nih, dari FKDM Jakarta Pusat. Pada Mbak Yuni kami silakan untuk memaparkan kondisi terkini wilayah perbatasan Jakarta Pusat dan Barat. Pada Mbak Yuni kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati semua yang hadir di ruangan ini. Terima kasih undangannya dari Ketua MKDM Jakarta Selatan, Bang Hafiz. Biasa panggil Bang Hafiz nih. Ya, sebenarnya ini kita sudah mengawali koordinasi ini, kita sudah mengawali dari sebulan yang lalu ya Bang ya, bahwa kita awali kemarin kita mengadakan kunjungan ke Jogja, terus ke Banten gitu kan. Dari Banten itulah akhirnya sesuai arahan Pak Suban dan Kaban provinsi juga diarahkan untuk membentuk grup WA wilayah Jakarta dan perbatasannya. Jadi kebetulan kita sudah termasuk dalam grup Jabodetabek. Nah, masing-masing wilayah diharapkan membuat koordinasi seperti ini, karena selain dampaknya juga tetap harus ke Jakarta Pusat nih, dampak-dampaknya itu karena pusat itu sebagai wilayah administratif yang dimana di situ ada gedung MPR DPR, ada istana, ada balai kota, dan wilayah dari gedung kementerian banyak di Jakarta Pusat. Jadi kami berharap kegiatan ini bisa menjaring, menampung, dan mengkoordinasikan serta mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat yang ada di wilayah Jabodetabek, khususnya yang diharapkan Jakarta Pusat, mengenai potensi ATHG dari baik itu dari masalah keamanan maupun peristiwa bencana yang kebetulan sudah di sini saya lihat ada hadir dari BPBD, mungkin nanti sekretaris bisa masalah BPBD ya Bang. Jadi di sini kita berharap ada koordinasinya untuk upaya pencegahan penanggulangan secara dini dari teman-teman, karena kan kita tidak hanya terpaku dengan MKDM juga, karena di Kesbangpol itu ada 3 forum ya, itu tetap akan selalu terkait
maupun FPK dan FKUB itu akan selalu terkait. Di Jakarta Pusat kemarin aja baru-baru ini kita Jakarta Pusat sudah mendapatkan rame itu di grup WA masalah penandatanganan kepada Bapak Anies Baswedan yang ditandatangani oleh FKUB Jakarta Pusat salah satunya, dan itu terjadi konflik akhirnya gitu. Dan selain itu di Jakarta Pusat juga baru ini juga ada yang tergusur rumah di Menteng gitu ya, yang itu juga jadi konflik juga di wilayah. Dan potensi konflik di Jakarta Pusat yang melibatkan wilayah-wilayah lain adalah unjuk rasa, bentrok massa, dan tawuran ya. Itu kita bisa lihat kalau potensi-potensi unjuk rasa itu ada di Balai Kota DKI Jakarta yang paling sering unjuk rasa ya, terus di Patung Kuda, di Gedung MPR DPR RI, Bundaran HI, dan untuk tahun politik, menghadapi tahun politik itu akan banyak terjadi unjuk rasa di kantor KPU dan kantor Bawaslu. Patung Kuda itu lokasinya adalah lokasi pertemuan dari Tamrin dan Merdeka Selatan. Patung Kuda itu merupakan sasaran unjuk rasa kepada pemerintah pusat karena area istana itu nggak bisa dilarang untuk ada demo di sana, dilarang ada unras di situ, jadi dipusatkan di Patung Kuda di seputaran Monas. Nah itu selain di situ juga di gedung MPR DPR. Nah ini yang berbatasan dengan Jakarta Selatan. Jadi kami di Jakarta Pusat sangat-sangat berharap informasi-informasi kalau pada saat ada unjuk rasa itu kami betul-betul mengharapkan informasi-informasi pergerakan dari luar wilayah Jakarta Pusat kepada teman-teman semua. Jadi kalau ada pergerakan-pergerakan mohon diinformasikan, baik itu di grup WA ataupun via Japri. Untuk di Bundaran HI juga kita sedikit berbatasan dengan selatan ya Bang ya. Sedikit itu ada sejauh ini bengkel-bengkel sedikit ya, walaupun itu memang Jakarta Pusat sepenuhnya, tapi Setiabudi itu akan merembes ke sana. Jadi itu yang diharapkan kerjasama untuk di Jakarta Selatan. Selain ini untuk menghadapinya tahun politik itu kantor KPU dan kantor Bawaslu, kantor KPU di Imam Bonjol dan Bawaslu di Tamrin. Di Imam Bonjol ini juga bisa ada dengan berseberangan dengan selatan ya Bang. Ini karena berdekatan dengan Rasuna Said ya. Kuningan, jadi Setiabudi juga ya Bang. Ya, nah kita berharap itu ada informasi-informasi pergerakan pada setiap akan adanya unras, apalagi unras yang besar-besaran. Yang terakhir itu di Balai Kota DKI Jakarta yang merupakan area sasaran unjuk rasa masyarakat khususnya warga DKI yang menyampaikan aspirasi-aspirasinya terkait kebijakan-kebijakan Pemprov. Jadi kalau ini, jadi di Jakarta Pusat sendiri banyak kantor-kantor kementerian dan lembaga negara. Di sini ada 18 kantor kementerian dan 5 lembaga negara. Bappenas, Bank DKI, Biro Pusat Statistik, Mahkamah Agung, dan BPK itu ada di Jakarta Pusat. Ini juga rentan akan adanya unjuk rasa terkait kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, potensi bentrok massa atau tawuran ini juga yang akan dilihat ya, yang juga memerlukan informasi-informasi terkait koordinasi dengan wilayah-wilayah perbatasan. Karena di sini di Jakarta Pusat tawuran itu terjadi di Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Kecamatan Sawah Besar, yang di sini masih terindikasi itu adalah tawuran-tawuran dari luar daerah, bukan tawuran dari masyarakat setempat. Berbeda dengan kondisi di Duri Pulo, Petamburan, Jati Baru, Jembatan Manggarai, Johar Baru.
itu berbeda. Kalau yang di Kemayoran, Sawah Besar, dan ini ada juga di Jalan Pramuka, itu mereka punya target untuk medsos. Jadi itu dari luar, bukan dari wilayah setempat. Kalau di Johar Baru misalnya itu adalah tawuran antar warga setempat, bukan peserta tawurannya dari luar, bukan. Jadi ini yang bisa dilihat dari berita-berita online yang bisa kita lihat adalah potensi bentrok massa yang berbatasan dengan Jakarta Selatan adalah jembatan Manggarai antar warga Manggarai Tenggulun dan Manggarai Bersatu Pasar Manggis ini katanya Kemayoran juga. Kalau Kemayoran di Benyamin Sueb itu yang ramenya Duripulo juga konflik antar pemuda Duripulo dengan pemuda Kalianyar. Potensi di Jakarta Pusat juga selain di ini Petamburan dan jembatan Jati Baru ini yang sangat-sangat kita khawatirkan. Mudah-mudahan ada informasi-informasi dari teman-teman. Semoga pertemuan ini, silaturahmi ini tidak berhenti di sini gitu, agar kita bisa mendapatkan informasi secara dini tentang potensi massa yang akan masuk ke titik unjuk rasa di wilayah kami di Jakarta Pusat dan mengurangi potensi konflik antar perbatasan di kota Jakarta Pusat maupun di luar DKI Jakarta. Demikian yang bisa saya sampaikan dari Jakarta Pusat. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi-informasi yang berguna buat teman-teman semua yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kasubag Kesbang Pol Jakarta Selatan, atau FKDM Jakarta Selatan, Depok, dan juga Tangerang Selatan, dan seluruh Bapak Ibu yang hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Izinkan saya Muhammad Jaduli, Kasubit Kewaspadaan di Jakarta Timur, akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, ucapan terima kasih bahwasannya kegiatan silaturahmi kolaborasi lintas wilayah ini menjadi suatu kenyataan, di mana awalnya hanya wacana dan silaturahmi, dan alhamdulillah pada siang hari ini menjadi kenyataan. Kita tepuk tangan terlebih dahulu. Ini adalah wujud di mana kita akan sama-sama melangkah, di mana ketika bersama-sama hadir untuk menunjukkan beberapa macam permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah Jakarta Selatan dan juga lintas-lintas sektor lainnya. Ini menjadi perhatian sangat luar biasa. Di mana yang tadi disampaikan dari Jakarta Pusat, beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah sama-sama mengetahui tentang tawuran, ancaman-ancaman bencana juga, di mana wilayah timur ini ketika ada kiriman hadiah dari sebelah Bogor ataupun yang lainnya, kami dari wilayah Jatinegara maupun Kramat Jati sudah mempersiapkan diri. Untuk wilayah tawuran Jakarta Timur sudah agak sedikit menurun, dan mudah-mudahan di wilayah Jakarta Timur ini terus terkoordinasi dengan baik, di mana kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya Jakarta Timur akan mengadakan kegiatan apel akbar kepemudaan FKDM seluruh Jakarta Timur akan hadir bersama-sama, yaitu sebanyak 556 FKDM kumpul bersama, dan juga akan mengundang seluruh elemen ormas, OKP, kepemudaan, dan FKUB, FPK di Jakarta Timur dan sekitarnya, untuk sama-sama kita mendeklarasikan untuk jaga Jakarta biar Jakarta Timur aman dan sekitarnya pun juga aman. Dan juga terakhir, kami berharap bukan hanya di Jakarta Selatan yang hadir pada kesempatan ini, tapi kami juga ingin agar Jakarta Timur bisa dikunjungi oleh FKDM dan juga keseluruhan yang ada pada kesempatan ini yang berbatasan. Jadi pertemuan kita bisa menjadi seperti arisan. Jadi berkunjung dari satu tempat ke tempat lain dan menjadi kebersamaan. Tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal dengan Bang Ranu yang ada di WA, kesempatan ini bisa ketemu langsung, bisa saling tegur sapa dan bisa tersenyum, dan mudah-mudahan bisa bertukar informasi yang ada di Jakarta Timur dan sekitarnya.
Demikian saja burung Irian, burung cendrawasih. Terima kasih. Upin pergi ke sekolah. Maafin kalau punya salah. Terima kasih Bang Jajuli. Ya, kalau jatuh jiwa memang punya aku ya kalau soal apa. Baik, lanjut kepada Kesbangpol Depok, Kota Depok, Bapak Muhammad Suherman. Kami silakan untuk menyampaikan potensi ATHG dan perkenalan sekaligus pada teman-teman di Kota Jakarta Selatan. Oke, nanti bisa bertutur sapa mungkin melalui jalur udara maupun jalur darat. Pada Pak Suherman kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dirham selaku Kepala Suku Badan Kesbangpol Jakarta Selatan, kemudian para ketua KDN Jakarta Selatan maupun Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat, serta bapak-bapak sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, pada puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita sama-sama telah berkumpul di tempat ini. Selawat dan salam mari sama-sama kita padatkan kepada Tuhan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama rasa syukur saya bahwa pada kegiatan pada hari ini alhamdulillah saya dapat terundang dengan cukup gembira saya karena kesempatan ini juga adalah salah satu upaya kami gitu di Depok gitu yang memang sudah lama terpikirkan bahwa ada kerjasama antar di Jakarta ya, Jakarta dan Depok itu memang sudah kami pikirkan sejak lama, dan mendapat undangan ini sepertinya saya mendapat setes air di gurun pasir. Jadi hanya tinggal melanjutkan saja gitu. Itu hal tersebut karena dengan banyaknya permasalahan-permasalahan yang memang terjadi di Depok. Jadi kami ini adalah wilayah yang terjepit, Pak. Jadi antara Bogor dan Jakarta. Jadi alhamdulillah juga kalau misalnya kiriman air yang di Jakarta itu bagusnya bukan dari Depok tapi dari Bogor gitu. Jadi kita di tengah-tengahnya. Jadi bukan kiriman dari Depok ya. Kalau dari Bogor mungkin ya. Yang keduanya, kami di Depok itu sudah membentuk FKDM itu sampai dengan tingkat kelurahan, Pak. Jadi yang kelurahan ini baru, jadi yang sudah berjalan itu sampai dengan tingkat kecamatan, dan itu jumlahnya kurang lebih 5 orang satu kecamatan itu, karena kecamatan itu ada 11 kecamatan itu diwakili oleh FKDM per 5 orang. Dan untuk untuk yang kelurahan itu baru dibentuk tahun ini, tahun 2023 sesuai dengan perwakilannya gitu. Dan itu juga jumlahnya sama 5 orang per kelurahan. Akan tetapi karena sifatnya baru, jadi untuk sekarang ini ada yang sudah dibentuk di kelurahan, ada juga yang belum, tapi masih banyak. Ya alhamdulillah, jadi dari beberapa kelurahan yang yang situasi dan kondisinya memang perlu dibentuk, segera Panisa tinggal sama Andri aja dibentuk, Pak. Jadi ada beberapa kelurahan yang Andri mau masukin mau dia segera dibentuk FKDM. Dan kekurangan kami pada daerah itu adalah yaitu Pak masalah anggaran tuh biasanya. Jadi masalah anggaran ini memang satu hambatan buat kami gitu, karena apapun itu
dan fungsi kalau memang dibebankan kepada FKDM itu harus diselaraskan dengan apa yang bisa diberikan juga oleh kita gitu, sebagai pemerintah. Nah itu menjadi hambatan buat kami. Itu saja mungkin Pak. Yang lain-lainnya tadi sudah diterangkan oleh Bapak Rudi. Nah Pak Rudi ini adalah sudah 5 tahun ya Pak ya, menjadi ketua FKDM kota Pak, tingkat kota. Jadi memang kami terpisah, jadi FKDM tingkat kota, ada FKDM tingkat kecamatan ada, dan FKDM tingkat kelurahan. Dan alhamdulillah untuk tingkat kotanya berjalan dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin yang lain-lainnya sudah dijelaskan tadi sama Bapak Rudi. Jadi saya akhiri apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suherman. Alhamdulillah Pak, kalau di Jakarta Selatan komplit Pak. Jakarta Selatan itu di kelurahan ada 7 orang, di 65 kelurahan. Kemudian di kecamatan 9 orang. Jadi memang kita full. Nanti mungkin bisa disampaikan Pak dari Jakarta Pusat terkait dengan kondisi wilayah Jakarta Pusat oleh Pak Abun dari Kesbangpol Jakarta Pusat. Pada Pak Abun kami silakan. Baik, terima kasih pada Bapak moderator. Saya izinkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Abu Nasrullah. Saya selaku, kalau sekarang namanya subkoordinator Pak Jajuli, jabatan fungsional. Kalau dulu Kasubit kewaspadaan, sekarang saya menjadi subkoordinator urusan kewaspadaan suku badan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang alhamdulillah saat ini dipimpin oleh Bapak Rahmat Hidayat. Dan kebetulan pada hari ini beliau izin Pak Kasuban Jakarta Selatan, Pak Hafiz Selatan, beliau tidak bisa hadir dan mewakilkan kepada saya. Namun beliau saya lihat tadi ada di Zoom meeting, dia juga mengikuti acara ini. Mudah-mudahan sampai akhir mengikuti ini. Sebetulnya masalah permasalahan yang ada di Jakarta Pusat tadi sudah disampaikan oleh Ketua FKDM Jakarta Pusat Ibu Patriuni, itu seluruhnya sudah tercover di sana. Apa yang ada di benak saya ternyata disampaikan oleh beliau. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan terkait dengan permasalahan yang ada di Jakarta Pusat. Pertama terkait dengan karena kita tahu Jakarta Pusat itu kan merupakan sasaran aksi unjuk rasa baik dari dalam kota DKI maupun dari daerah. Karena semua permasalahan yang ditemukan di daerah itu akan dibawa ke wilayah Jakarta Pusat. Karena di sana ada Istana Negara, mungkin yang tidak lama lagi ini tahun politik, yang pasti itu besok itu yang akan menjadi sasaran unjuk rasa adalah salah satunya MK. KPU termasuk Bawaslu. Nah itu. Kemudian permasalahan yang kedua yang bersinggungan langsung dengan wilayah Jakarta Pusat, masalah tawuran. Tawuran ini yang seringkali kerap terjadi di wilayah Kecamatan Menteng. Ini bersinggungan langsung dengan wilayah kelurahan yang Manggarai ya. Pasar Manggis. Nah itu kebetulan masalah ini menjadi isu nasional. Tahun lalu kami didesak dari Kemendagri untuk menjelaskan terkait dengan tawuran itu sampai ke tingkat nasional. Nah alhamdulillah karena kami bekerja sama dengan wilayah Jakarta Selatan, kami bisa menjelaskan kepada dan akhirnya sampai sekarang dianggap clear gitu ya. Kemudian terkait dengan banjir, banjir juga seperti disampaikan oleh tadi Kabupaten Depok. Itu katanya bukan dari Depok, itu dari Bogor gitu ya kan. Pak Jaduli mohon izin, bukan Jakarta Timur saja Pak, Jakarta Pusat juga kebagian. Iya. Jadi untuk teman-teman nih yang ada di wilayah daerah penyangga ya, ini mungkin jadi juga ke Jakarta Utara nih.
Nah, kebetulan karena Pak Hafiz dari inisiatornya ada Jakarta Selatan, mengklaim ya Jakarta Utara tidak berbatasan langsung gitu ya. Nah, tapi dampaknya kebagian juga Pak Hafiz. Nah, termasuk penyuplai aksi unjuk rasa juga banyak di sana. Nah, itu perlu kita gimana ya dirangkul gitu ya. Nah, ini sebaiknya ya walaupun tidak berbatasan langsung kita jangan melihat teritorialnya, tapi dampak permasalahan yang ada di Jakarta Pusat khususnya itu dari seluruh wilayah, bahkan bukan hanya DKI dan kota penyangga saja. Kemudian ini perlu kami sampaikan juga sebagai informasi, tanggal 20 Oktober besok ini akan ada aksi besar-besaran yang mengatasnamakan dirinya dari BEM seluruh Indonesia akan melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Monas. Sasarannya sebetulnya Istana Negara, karena di Istana Negara itu tidak berikan seperti disampaikan Bu Yuni tadi. Jadi yang kemungkinan yang tempat akan dijadikan unjuk rasa adalah di Patung Kuda atau di depan Gedung Indosat. Mohon izin nih untuk semua teman-teman barangkali dari wilayah daerah penyangga dari Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Depok, mungkin juga Bekasi, ini biasanya di Bekasi, Karawang sampai Purwakarta, termasuk daerah Banten itu penyuplai bukan penyuplai, mohon izin banyak yang melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta Pusat gitu. Jadi konfliknya ada di luar, numpang berantemnya di Jakarta Pusat gitu. Jadi numpang ini sebetulnya. Masalahnya bukan hanya DKI, kalau DKI sedikit. Seperti kemarin yang Pulau Pari pada saat pemilihan gubernur juga ada itu di Pulau Pari ya. Nah, itu yang ada internal kita. Yang banyak dari luar Pak, mohon izin nih. Bukan kota Jakarta doang, masalah daerah lain, terutama aksi buruh yang sekarang lagi ngetren ya. Jadi mungkin hanya itu saja Pak Moderator, Pak Hafiz. Yang permasalahan saya hanya sifatnya hanya menegaskan, memperkuat dari pernyataan paparan yang disampaikan oleh Ketua MPDM Jakarta Pusat Ibu Patriuni, dan di sini juga ada hadir nih Pak yang selalu setia menemani kami ini di Jakarta Pusat, Pak Permana dan selaku sekretaris ya. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abun. Ini ngomongin bencana emang kalau nggak ada habis-habis ya Pak ya. Baik, selanjutnya karena kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit, nanti ada paparan sedikit terkait dengan kebencanaan dari Bu Permana. Kami persilakan sebelum kita buka nanti tanya jawab. Yang hadir offline 3 orang, nanti kemudian yang hadir online juga sama 3 orang. Kita akan full diskusi hari ini sampai kurang lebih jam 4, lalu kemudian penutupan. Pada Bung Permana silakan, waktunya terbatas 5 menit. Ya, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat para kasuban yang hadir pada siang hari ini, para ketua-ketua FKDM dari semua wilayah, sekaligus para undangan yang tidak dapat kami ucapkan terlalu. Izinkan saya menyampaikan sedikit paparan mengenai mitigasi bencana. Ini yang saya buat memang regionalnya skupnya kecil ya, Jakarta Pusat. Ini terkait dengan apa yang telah diwacanakan ketika kita raper di Hotel Mercure kemarin. Ya, kemarin kita di Hotel Mercure dapat Romi. Nah, sekarang pertanyaannya Romi itu buat apaan? Kebetulan sih juga ada dari BPBD. Mungkin dari kemarin kita belum ketemu floor yang cocok untuk membuka ini. Kebetulan sini ada banyak yang hadir gitu, mungkin ini bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Lanjut aja. Terus, jadi kebencanaan itu adalah peristiwa rangkaian peristiwa yang mengancam mengganggu kehidupan masyarakat disebabkan baik faktor alam, faktor non alam maupun manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Jadi